259 perawat di Jawa Timur positif COVID-19, 12 diantaranya meninggal dunia. Salah satu perawat yang meninggal adalah Tamsir. Tamsir adalah perawat Puskesmas Baureno, Bojonegoro, Jawa Timur, meninggal pada 28 Juni lalu. Meski telah menjalani tes swab, ia dimakamkan tanpa protokol COVID-19. Beberapa hari setelah pemakaman, hasil tes menyatakan Tamsir positif COVID-19. Tamsir menjadi perawat ke-12 terpapar COVID-19 yang meninggal di Jawa Timur. Sementara itu 259 orang perawat lainnya di Jawa Timur saat ini terkonfirmasi terpapar COVID-19. Untuk mengetahui perkembangan terkini 259 perawat yang terpapar COVID-19, saya akan bergabung bersama dengan Lacota Yeshida dari Surabaya, Jawa Timur. Lacota, bagaimana perkembangan terkini tentang 259 perawat tersebut? Lacota. Kita juga pemirsa di Surabaya atau di Jawa Timur, informasi yang mendapatkan terbaru bukan 259 namun bertambah lagi. Per hari ini ada sekitar 277 perawat atau tim medis khususnya perawat di Jawa Timur yang terinfeksi atau terpapar COVID-19. Dan untuk mengetahui lebih detailnya saya akan mengajak kita pemirsa berbincang langsung dengan Prof. Nusalam selaku Ketua DPW PPNI Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum, selamat siang Prof. Selamat siang. Prof, ini data terbaru tadi Prof sempat mengatakan sebelum live ada 277 terbaru tim medis khususnya ini adalah perawat di Jawa Timur yang terpapar COVID-19. Ini kemudian kenapa kemudian ini bisa semakin bertambah bahkan perharinya cukup banyak dan kondisinya di lapangan seperti apa Prof? Baik, jadi saya mendapatkan data hampir setiap hari itu ada penambahan terus. Dan ini mungkin akan terus bertambah karena beberapa daerah mungkin juga belum menyampaikan ke kita dari para kabupaten kota terutama teman-teman perawat ini melalui ketua DPD. Nah, penambahan ini diduga karena membludaknya pasien ya, terutama di rumah sakit rujukan, misalnya di rumah sakit besar, sehingga di sana pertama adalah crowded, termasuk bagaimana beban kerja daripada perawat itu juga meningkat. Yang kedua juga risiko tertular dari pasien yang sebelumnya adalah mungkin tidak terkonfirmasi positif, mungkin datang dengan penyakit yang biasa, tapi sebenarnya pasien ini OTG begitu. Nah, itu mungkin beberapa catatan kami. Kemudian juga beberapa hal dengan membludaknya khususnya di Jawa Timur ya, bertambahnya kasus yang hari ini sudah mencapai 15.000 di Jawa Timur itu, saya rasa ini juga memberikan kontribusi yang besar ya, terutama terpaparnya COVID-19 bagi tenaga keperawatan itu sendiri. Prof, ini kemudian tadi Prof bilang banyaknya OTG yang kemudian ketika periksa ke rumah sakit, ke klinik ataupun ke puskesmas mereka tidak tahu bahwa mereka ada pasien ini terpapar, kemudian akan dirawat ataupun didatangi oleh perawat. Ini kemudian perawat di lapangan ini apakah sudah menggunakan APD lengkap atau seperti apa kondisi di lapangan di Jawa Timur, Prof? Jadi tadi saya sampaikan dengan bertambahnya pasien ini di rumah sakit, beberapa rumah sakit malah menambah kamar ya, jadi kamar untuk perawatan COVID itu sendiri. Saya rasa dengan penambahan ini, saya rasa rasio atau beban dari perawat itu juga semakin berat. Dan juga bagaimana tentang setting, jadi zona misalnya zona merah, zona orange, zona hijau itu juga menjadi perhatian, karena mungkin saja bersinggungan antara jalur pada pasien COVID maupun non-COVID itu sendiri. Nah, ini juga menjadi risiko. Kemudian yang kedua, dengan meningkatnya ini juga teman-teman bukan hanya di rumah sakit, tapi di puskesmas itu juga akan berisiko sekali. Nah, dengan meludaknya tadi, jadi kalau APD mungkin di beberapa rumah sakit besar mungkin sudah terpenuhi, tapi di beberapa daerah mungkin belum gitu. Termasuk bagaimana teman-teman puskesmas tadi yang biasanya menghadapi pasien biasa mungkin dengan level 2 atau mungkin level yang lebih rendah,
Padahal sebenarnya pasien yang ditangani adalah COVID, tapi sebenarnya perawat tidak tahu bahwa itu adalah karena COVID. OTG. Ya, seperti itu. Itu artinya di sejumlah daerah, mungkin di daerah yang mungkin sedikit jauh dari Surabaya masih ada yang tidak pakai APD level 3 ya? Saya rasa begitu, karena memang kalau standarnya kalau di level 3 itu kan seperti di intensive care atau ruang intensif ya. Jadi itu saya rasa RIK ini beberapa ruangan yang khusus sesuai dengan yang ketetapan dari pemerintah itu. Nah, Prof, ini data terbaru 277 perawat yang terpapar COVID. Ini kebanyakan berasal dari Surabaya Raya atau daerah mana, Prof? Kalau tahu? Memang terpapar kita ada 38 kabupaten kota dan sekitar 22 kabupaten kota ya yang memberikan kontribusi ini. Dan yang terbanyak memang di Surabaya ya. Surabaya, saya katakan Surabaya sendiri sekitar 108 yang tersebar dari berbagai rumah sakit gitu, termasuk di puskesmas. Kemudian di Sidoarjo juga seperti itu, ada sekitar ya jumlahnya lumayan 60-65 seperti itu, dan yang lainnya di beberapa kabupaten kota. Nah, ini artinya merata di seluruh kabupaten kota di Jawa Timur. Ini kemudian langkah mungkin teman-teman di PP Persatuan Perawat di daerah seperti apa nih, Prof? Jadi kami sebenarnya selalu mengingatkan pada teman-teman, yang pertama jangan lengah, jadi harus tetap waspada. Kita harus menggunakan standar protokol kesehatan secara disiplin dengan baik. Itu yang saya ingatkan pada teman-teman semuanya. Yang kedua, harus juga menjaga kondisi ya, jangan sampai nanti karena teman-teman ini kan kerjanya 24 jam. Jadi aturan misalnya 4 jam harus shift ganti giliran dan seterusnya itu juga harus dipenuhi. Nah, yang ketiga saya ingin sebenarnya pemerintah termasuk institusi untuk memberikan suatu pemeriksaan secara berkala. Jadi pemeriksaan PCR lah secara berkala, sehingga nanti diharapkan teman-teman itu akan terdeteksi setiap 14 hari. Nah, ini beberapa teman-teman belum dilakukan pemeriksaan itu. Gitu, itu yang menjadi catatan kami. Baik, terima kasih, Prof. Kita harapkan tidak ada lagi tim medis khususnya perawat di Jawa Timur yang terpapar COVID-19. Itu Dita dan pemirsa terkini dari Jawa Timur, ada 277 tim medis khususnya perawat yang terpapar COVID-19. Kita harapkan tidak terjadi lagi ataupun dia bertambah kasus ini. Kami kembalikan ke Dita di Jakarta. Terima kasih Nachota Yasida atas laporan Anda. Kita berdoa bersama agar 277 perawat segera ditangani dengan baik dan segera sembuh.